Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Rifki Hermawan dari kelas 2B Prodi D3 Teknik Informatika dengan NIM 241511060. Oke, kita ke topik terakhir di seri komputasi numerik kita, itu ada turunan numerik. Jadi, kalau di video sebelumnya kan kita menghitung integral secara numerik. Sekarang kita balik, menghitung turunan secara numerik. Jadi kapan kita butuh turunan numerik sih? Jadi pertama tuh saat fungsinya hanya diketahui sebagai data table, nggak ada rumus eksplisitnya. Kedua, saat fungsinya tuh ada, tapi turunan analitiknya tuh sangat rumit untuk dihitung. Nah, turunan numerik itu menyelesaikan keduanya. Jadi kita bakal bahas 3 pendekatan, jadi ada selisih maju atau forward difference, selisih mundur, backward difference, dan selisih tengah, central difference. Jadi ketiga-tiganya tuh berasal dari konsep yang sama, dari ekspansi deret Taylor. Nah, semua metode turunan numerik itu berakal dari deret Taylor. Idenya tuh kita ekspansi f(x plus h) lalu isolasi f aksen x. Tergantung titik mana yang kita gunakan, ke depan, ke belakang, atau keduanya. Kita dapat formula yang berbeda dengan akurasi yang berbeda. Semakin tinggi orde aproksimasinya, berarti semakin akurat hasilnya. Nah, untuk 3 formula turunan numerik nih, sisi maju mundur dan juga tengah, dan ada central difference, itu paling akurat. Nah, jadi ada perbandingannya. Jadi kenapa selisih tengah itu lebih akurat? Karena saat kita pakai titik di kedua sisi X, suku error orde ganjil dalam deret Taylor saling menghilangkan. Jadi hasil errornya tuh padahal kita tuh cuma pakai rumus sederhana, jadi jauh lebih baik maju atau mundur. Jadi untuk strategi praktisnya tuh kayak pakai selisih tengah untuk semua titik tengah, selisih maju untuk titik pertama, selisih mundur untuk titik terakhir. Gitu kurang lebihnya tuh untuk soalnya. Jadi kita langsung ke soalnya saja. Jadi soal satu tuh membandingkan ketiga metode gitu. Nah, untuk diketahui fx sama dengan x kubik, hitung f aksen 2 secara numerik dengan h 0,5 menggunakan ketiga metode. Dibandingkan dengan nilai eksak. Nilai eksaknya sendiri ada di 12 gitu. Nah, nih lihat, kalau bisa kita lihat ya, perbedaannya tuh bisa dibilang beda banget ya. Dengan H yang sama, selisih tengah tuh 13 kali lebih akurat dari selisih maju. Itu karena errornya tuh beda satu orde. Nah, untuk H 0,5, makin kecil H tuh makin besar perbedaannya gitu. Kalau bisa kita lihat kan, kalau selisih maju tuh kan 77,8%, untuk mundur tuh 22,92, dan yang selisih tengah tuh ada 2,08. Jadi benar-benar beda jauh gitu si hasilnya tuh. Nah, ini ada turunan dari tabel. Jadi soal kedua tuh ini lebih realistis banget gitu. Ini kan hitung kecepatan di setiap detik menggunakan metode yang paling tepat gitu. Gunakan sisi maju di T sama dengan 0, sisi mundur di T sama dengan 4, sisi tengah di T sama dengan 1, 2, 3. Nah, jadi data tabel dari eksperimen fisika ini, kecepatan itu turunan posisi terhadap waktu. Kita pakai strategi campuran, maju di ujung kiri, mundur di ujung kanan, di tengah kita semua pakai titik tengah. Hasil kecepatan itu meningkat dari 3 sampai dengan 9 milisecond, menunjukkan benda berakselerasi. Nah, kemudian ini ada ketiga, turunan kedua dari soal 1 kan hitung f aksen 2 secara numerik dengan sisi tengah h sama dengan 0,5 dengan nilai x-nya itu 12. Nah, untuk ini tuh kita kan pakai sisi tengah kan. Kalau misalnya kita lihat errornya 0 lagi, sama seperti Simpson 1/3 untuk di integral. Formula selisih tengah tuh orde kedua untuk turunan kedua tuh juga eksak untuk polinomial kubik. Ya bisa dibilang keren gitu. Ini kayak bukan kebetulan, sebenarnya itu tuh konsekuensi langsung dari derivasi atau penurunan dari deret Taylor-nya. Nah, untuk ringkasannya tuh, jadi mungkin kayak gitu saja untuk turunan numerik.
Dan sebenarnya kita tuh udah selesai gitu untuk seri komputasi numerik kita. Jadi mungkin sebelum ke sana kita bahas dulu ini strategi pemilihan metodenya. Jadi untuk titik tengah data tentu saja pakai sisi tengah. Untuk titik pertama atau ujung kiri sisi maju order 2, titik terakhir atau ujung kanan sisi mundur order 2. Terus kalau butuh turunan kedua pakai central difference atau sisi tengah. Kalau makin kecil H makin akurat, tapi terlalu kecil bisa muncul error pembulatan. H optimal biasanya sekitar error mesinnya gitu untuk float 64. Nah, jadi untuk mungkin merecap semuanya gitu. Jadi kan kita udah membahas sistem bilangan kayak representasi data dalam komputer, metode tertutup, biseksi dan regulasi, dijamin convergent, metode terbuka, Newton-Raphson, secant, dan fixed point di mana lebih cepat. Terus ada SPL, eliminasi Gauss dari metode iteratif untuk sistem persamaan. Kelima ada interpolasi, ada Lagrange, Newton, dan SP-line. Estimasinya di mana itu tuh mengestimasi antar data, terus ada integral numerik di mana ada trapesium, Simpson, di mana hitung luas di bawah kurva, dan yang terakhir ada turunan numerik, ada sesi maju, mundur, dan tengah, di mana itu adalah aproksimasi f aksen x. Nah, mungkin pesan terakhir gitu ya. Jadi semua metode numerik itu ada trade-off-nya gitu antara akurasi, kecepatan, dan kemudahan implementasi. Jadi tidak ada yang terbaik itu secara universal. Pilih yang paling cocok untuk masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir tuh tentu saja harus diingat itu adalah validasi hasilnya selalu gitu di akhir tuh. Jadi mungkin segitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih.